Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita masih diberi kesehatan, diberikan nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada umatnya, yaitu kita semua termasuk hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, hari ini insya Allah saya akan sharing bareng-bareng tentang beberapa hal yang terjadi pada sekarang, pada bulan-bulan ini, termasuk bulan puasa juga. Jadi yang pertama kayak gini, masalah puasa nih. Kalau secara istilah, puasa itu menahan makan dari mulai terbitnya fajar, menahan makan dan minum dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Pertanyaannya, apakah hanya makan dan minum saja yang kita tahan? Tentu jawabannya pasti tahu, tentu tidak, betul kan? Karena jika hanya menahan makan dan minum, hewan pun bisa. Jangankan kita, hewan pun bisa untuk menahan makan dan minum. Nah, oleh karena itu, jika kita lihat lebih rinci lagi, ternyata bukan hanya makan dan minum saja yang kita tahan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi menahan segala hawa nafsu yang ada dalam diri kita, termasuk amarah, keinginan yang berlebih-lebih, marah-marah, amarah, cemburu, atau apapun itulah. Mulai dari hawa nafsu kita hentikan dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Untuk apa? Nah, jika kita lihat ya, puasa itu adalah salah satu amalan ibadah yang dimana Allah sendiri yang akan membalasnya. Bahkan Allah pun berpuasa, fanatik dengan puasa sampai sekarang Allah itu. Jika tidak berpuasa mungkin kita sudah hancur, kita sudah diberikan azab. Oleh karenanya, untuk apa sih kita berpuasa? Nah, berpuasa sebenarnya tujuan pokoknya adalah sebuah latihan, ajang berlatih, untuk kita berlatih agar kita tidak menuruti apa-apa hawa nafsu kita, apa-apa yang kita inginkan yang berlebih. Jadi parameter itu, jadi kalau kita ingin dilihat apakah puasa kita berhasil atau tidak, nah, puasa kita berhasil atau tidak bukan kita dilihat dari puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita ingin melihat berhasilnya sebuah puasa kita, dilihatnya ketika kita setelah berbuka puasa sampai malam, sampai subuh, sampai sahur. Kita dilihat sikap kita dari situ. Karena berpuasa itu adalah sebuah ajang latihan, dan berpuasa adalah suatu hal yang wajib. Mau tidak mau kita harus mengerjakannya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Jadi kita tidak perlu membanggakan diri sebenarnya kalau kita berhasil puasa dari pagi sampai azan maghrib, karena itu suatu hal yang wajib itu. Oke, contohnya seperti ini deh. Kita kan bersekolah, wajib belajar. Kita rajin banget berangkat ke sekolah, rajin banget sampai nggak pernah goib, nggak pernah alfa. Apakah itu sebuah prestasi? Enggak kan? Jadi berangkat ke sekolah itu bukanlah suatu hal yang wow gitu, bukan prestasi. Karena kenapa? Karena ya emang seharusnya kita untuk berangkat sekolah. Nah, prestasinya apa? Prestasinya ketika ilmu yang kita didapatkan sekolah bermanfaat di masyarakat. Nah, itu sebuah prestasi dari mana kita sering belajarnya di sekolah. Sama dengan puasa. Kita puasa full 30 hari dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu bukan suatu prestasi, tetapi itu suatu keharusan, kewajiban, keperluan kita. Nah, karena Allah tahu bahwa kita itu lalai gitu. Akhirnya Allah memberikan 1 bulan full untuk kita berlatih. Jadi kayak gitu.
Salah satu contoh kegagalan berpuasa, nah, tadi kan berpuasa itu adalah salah satunya menahan hawa nafsu. Jadi mengtidakkan yang ya, atau mengtidakkan yang ya. Jadi apapun yang kita inginkan jadi tidak. Makan kita ingin, kita butuh, tapi untuk saat itu tidak dulu, ditahan dulu. Ada suatu kegagalan dalam berpuasa menurut saya, dan saya pun ngelakuin itu. Mungkin ada nih teman-teman sekalian nih pasti ngelakuin juga nih. Kadang setelah azan maghrib berkumandang, karena kita ngerasa lapar banget gitu kan, lapar banget, akhirnya apa yang terjadi, akhirnya kita membeli segala makanan yang kayaknya kita bisa melahap semuanya. Beli es, beli korma, nggak cukup sama itu karena kayaknya kurang kenyang deh, akhirnya disiapin juga air putih udah siap, beli gorengan. Nah itu baru takjil. Habis itu makan, karena merasa makan siangnya nggak ada, akhirnya disiapin lah segalanya, ayam ada, lauk segalanya pokoknya ada gitu. Akhirnya apa, akhirnya ketika azan berkumandang, berbukalah kita nih sama yang makanan yang tadi banyak tadi ya, yang banyak tadi. Akhirnya apa, kekenyangan. Habis kekenyangan perut sakit, bener gak ngerasain itu kan, perut sakit. Akhirnya habis perut sakit ngantuk, habis ngantuk apa, males males banget untuk terawih, males banget untuk terawih, enaknya udah santai dulu, tiduran dulu. Nah kayak gitu tuh, itu salah satu yang berlebihan sebenarnya. Itu suatu kegagalan berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa sendiri adalah latihan untuk kita tidak berlebihan, untuk kita menahan hawa nafsu kita. Pas azan berkumandang kok kita malah tidak malah melampiaskan hawa nafsu tadi gitu. Padahal mah sebenarnya gitu ya, sebenarnya ketika kita berlatih maka harus ada hasil dari latihan itu. Hasilnya kapan dilihatnya? Dari buka puasa itu. Rasulullah pun hanya memakan 3 butir kurma dan air, dan segelas air, hanya cukup seperti itu ya takjil. Tapi kita sekarang kadang terlalu berlebihan. Itu satu kegagalannya. Ada juga yang salah kaprah menilai puasa seperti ini. Misalkan kita ada teman ngeselin, teman yang ngeselin, terus kita mau marah sama dia kan, mau marah, terus ada yang temen nyeletuk gini, bro jangan marah dulu, masih puasa, tahan, sebentar lagi buka, nanti marahnya pas buka. Itu menurut saya suatu perkataan, kalimat yang salah gitu, kalimat yang kurang tepat gitu. Kalau latihan kita adalah menahan amarah, berarti hasilnya kita bisa mengendalikan amarah itu. Hasilnya ketika berbuka puasa kita bukan melampiaskan amarah itu, tetapi kita bisa menahannya. Karena kenapa? Karena kita sudah berlatihan di dalam puasa tadi. Nah kayak gitu tuh. Jadi puasa itu menahan segala sesuatu hawa nafsu kita. Dilihatnya kapan? Dilihat keberhasilannya. Kalau puasa 30 hari selama bulan Ramadan, berarti dilihat hasilnya tuh nanti ketika Idul Fitri dan seterusnya 11 bulan kemudian ke depannya. Kayak gitu. 11 bulan ke depannya. Apakah kita akhlaknya semakin baik, ibadah mahdohnya semakin bagus. Efeknya ada dua ya, efek vertikal ke atas, ada efek horizontal ke meluas, ngelebar. Kalau vertikal berarti hasil dari puasanya, ibadah vertikal, ibadah ke Allahnya bagus terus, tambah bagus setelah Idul Fitri, dan sosialnya tambah baik kepada saudaranya, kepada teman-teman, kepada lingkungannya. Nah gitu, itu dari hasil dari puasa gitu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu terus habis itu Idul Fitri selesai, enggak gitu. Allah itu fanatik banget dengan puasa. Makanya setelah ibadah bulan suci Ramadan, kita disunahkan untuk puasa Syawal. Kenapa? Biar kita semakin terbiasa lagi, biar kita semakin terlatih lagi. Nah kayak gitu sebenarnya. Jadi kita bisa ngeliat nih hasil-hasil kita udah 1 minggu lebih kita berpuasa. Apakah kita puasanya berhasil atau tidak ditentukan ketika dari pada bukanya. Habis buka puasa kita makan yang berlebihan apa enggak nih. Nah, makan segalanya apa enggak. Habis itu kita terawih apa enggak, ngaji apa enggak. Kayak gitu. Jadi bisa dilihat tuh, dinilai
apakah puasa kita berhasil atau tidak seharian itu. Dilihatnya kapan itu, setelah berbuka puasa. Terus sebenarnya salah satu yang harus kita syukuri ketika bulan Ramadan ini, kita juga terkena wabah pandemi COVID-19. Kalau dilihat dari orang-orang, gak seru bulan Ramadan ini karena ada COVID-19, atau nggak, kurang seru, nggak ada bukber, nggak ada ini, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C gitu. Padahal ada hal yang harus kita syukuri karena COVID ini. Yang pertama, mungkin hikmahnya, menurut saya hikmahnya itu Allah itu pengen langsung kita untuk bertaubat, langsung melakukan ibadah puasa. Disediakanlah wadah Ramadan ini, habis itu COVID-19 ini, agar kita fokus di rumah, menyendiri, menyepi, bertobat pada Allah tanpa embel-embel karena nggak enak. Contoh gini, kalau dulu tarawih, karena tarawih berjamaah, kita kan kalau nggak berjamaah nggak enak, akhirnya kita terpaksa bertarawih berjamaah. Tetapi ketika sekarang ada social distancing, bahkan nggak boleh tarawih berjamaah, akhirnya kita tarawih di rumah masing-masing. Itu diuji keimanan kita, apakah kita masih mengerjakan tarawih apa enggak, apakah kita masih mengerjakan tilawah apa enggak. Nah gitu, itu hikmahnya. Sebenarnya ada hikmah di balik COVID-19 ini, dimana kita nggak bisa berkeliaran kemana-mana, fokus di rumah. Nah itu hikmahnya. Tapi ada beberapa celah yang kadang dari COVID ini kita bisa merusak diri kita sendiri. Ingat, mungkin udah beberapa kali saya menyebutkan, ada mahfuzat yang berkata seperti ini, inna syababa wal faragha wal zidata mufsidatin lil mar'i ayyum mufsidatin. Jadi ada tiga hal yang akan merusak seseorang. Yang pertama, waktu kosong, innal faragha, waktu kosong, wasyabab, waktu muda, wal ginata, kelebihan harta. Ketiga hal ini yang akan bisa merusak seseorang. Dan yang pertama, waktu kosong. Di COVID-19 ini kita libur, banyak waktu kosongnya. Ya, banyak waktu kosongnya. Walaupun ada belajar online, mungkin tidak seefektif belajar biasanya. Nah, kayak gitu. Ada waktu kosong buat banyak banget yang harusnya kita lakukan untuk hal yang bermanfaat, tapi tidak. Terkadang kayak gitu. Makanya kita harus bisa mengontrol diri. Kapan harus ngaji, kapan harus nonton. Boleh nonton, boleh. Siapa yang larang? Nonton yang beredukasi. Kapan harus belajar, kapan harus bertilawah, kapan harus bermurojaah, itu harus diatur sedemikian rupa. Biar apa? Biar waktu yang kosong itu tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, apalagi kegiatan yang bermaksiat. Nah kayak gitu tuh. Jadi harus di-planningin, disusun secara bagus lah, disusun. Jam segini mau ngapain, nanti pada zuhur mau ngapain enaknya, lemesnya kapan, mau istirahat jam berapa. Nah itu harus ditentukan, biar waktu yang kosong kita tidak terbuang sia-sia. Yang kedua, syabab, termasuk kita semua masih muda, masih anak muda, karena kita masih banyak hal yang ingin kita ketahui. Kita akhirnya mau buka-buka hal-hal yang tidak baik terkadang. Nah itu harus ditahan. Makanya ada punya puasa, biar kita tidak biasa menahan. Karena kalau udah terbiasa, akhirnya tidak tergoda kita. Nah kayak gitu. Itu ada dua hal, sebenarnya ada tiga hal. Tadi yang terakhir, kelebihan harta. Karena kita masih muda, kelebihan harta mungkin masih belum ranah kita. Jadi ada dua hal tuh tadi, yang kosong dengan waktu kosong dengan masa muda. Dimana ini waktu kosong dengan masa muda bisa kita latih dengan puasa. Banyak-banyak beritikaf, banyak-banyak bertilawah untuk mengisi waktu kosong ini. Untuk masa muda, karena kita penasaran dengan banyak hal, ya udah akhirnya kita mencoba menahan amarah, mencoba menahan hawa nafsu. Nah kayak gitu. Jadi pada intinya, jangan berbangga hati dulu jika kita berhasil melaksanakan puasa. Nah karena puasa itu adalah proses alat. Nah nanti alat hasilnya dilihat setelah berbuka puasa. Hasilnya nanti setelah Ramadan, bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita. Apakah hablum minallahnya lebih bagus dan hablum minannasnya lebih bagus, atau malah
hablum minallah sama hablum minannasnya malah turun. Nah itu dipertanyakan nanti. Itu bisa dievaluasi sendiri apakah ibadah kita, puasa kita sekarang ini baik, atau mungkin bisa dievaluasi puasa hari ini dengan kapan nanti berbuka puasa nanti. Nah gitu, puasa ini baik apa enggak kita, puasa ini kita berhasil nggak, hari ini kita berhasil nggak berpuasa, dilihat tuh berbuka puasanya gimana, berlebihan atau enggak, malamnya terawih apa enggak, tilawah dulu apa enggak, habis tilawah ngapain, nonton misalkan, nonton apa itu, berapa jam nontonnya, istirahat enggak, besok paginya tahajud apa enggak, itu dilihat itu berhasil atau tidak, kayak gitu. Terus ingat, silahkan anak-anakku ya, teman-teman sekalian, untuk dipelajari lagi apa itu makna puasa, apa pengaruhnya puasa bagi tubuh kita, apa pengaruhnya puasa bagi keadaan sosial kita. Jadi kayak gitu. Jadi nggak hanya puasa sekedar puasa aja karena ada anjuran ibadah akhirnya kita puasa, kayak gitu. Harus dimaknain semuanya, harus dimaknain mengapa kita puasa, apa manfaatnya, itu harus ya. Jadi diperhatikan itu, terutama ingat sosial media silahkan dikurangi atau bisa diatur dengan lebih baik lagi, jangan berlebihan ya. Inilah masa muda, kalian masih banyak cobaan ketika masa muda itu, jadi silahkan diatur. Terutama sering nonton YouTube, perhatikan tontonan-tontonan apa yang baik, kayak gitu menurut kalian ya, karena kalian tidak selamanya muda, kayak gitu. Daripada nyesel nanti, mending capek-capek dari sekarang, belajar dari sekarang, belajar banyak-banyak gitu. Mungkin itu saja ya, itu saja dari saya. Ingat, puasa parameternya keberhasilan, parameter suatu keberhasilan puasa itu nanti ketika berbuka puasa ya, kita berhasil apa enggak puasa hari ini, nanti dilihatnya ketika berbuka puasa sampai nanti subuhnya apa aja yang kita lakuin. Terus kalau parameter berhasil dalam Ramadan ini, hasilnya nanti setelah Idul Fitri dan seterusnya, kayak gitu. Baik, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Ramadan ini kita lebih banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan-kesalahan kita, diterima segala taubat kita. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.